Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Menjadi contoh teladan dan apresiator merupakan hal sederhana yang dapat meningkatkan karakter anak didik kita. Bersama saya, Emma Megawati SPD dari SMA Islami Terpadu Kardan Hasanah Banjarbaru, calon guru penggerak angkatan 6 akan memaparkan filosofi pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saat ini, nama Ki Hajar Dewantara terus diperbincangkan di seluruh pelosok negeri ini. Tentu, nama tersebut tidak asing bagi kita semua. Beliau adalah pahlawan nasional, pahlawan pendidikan, di mana pemikiran-pemikirannya menjadi dasar dalam mendidik anak bangsa dari dulu sampai sekarang. Ada 3 hal yang menjadi dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan, yaitu pertama, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Maka beda anak, beda juga cara merawat dan memperlakukannya. Seperti seorang petani, ia hanya bisa merawat dan memelihara tanaman yang ia tanam agar bisa tumbuh dan berbuah dengan baik, seperti menyiramnya dengan rajin, memberinya pupuk, menjaga agar rumput liar tidak tumbuh di sekitarnya. Tetapi petani tidak bisa merubah kodrat tanaman itu sendiri. Ketika petani menanam padi, maka yang tumbuh adalah padi dan tidak mungkin merubahnya menjadi jagung maupun ubi. Sama halnya seperti telur ayam yang tentunya menetas menjadi anak ayam. Begitu juga dengan telur itik, ia pun akan menetas menjadi seekor anak itik. Seandainya telur itu peternak ramkan di induk ayam, maka saat menetas pun ia akan tetap menjadi anak itik, dan peternak tidak akan kuasa untuk merubahnya menjadi anak ayam. Itulah kodrat alam atau dasar dari anak-anak didik kita yang harus selalu diperhatikan dalam pendidikan. Kita tidak bisa memaksakan untuk menjadi apa yang kita inginkan atau orang lain inginkan. Yang kedua, kodrat zaman, yaitu dapat diartikan sebagai keterbukaan terhadap perubahan, terutama perubahan atau perkembangan zaman sesuai dengan zaman hidup murid kita. Kita sebagai guru harus bisa membekali mereka dengan keterampilan sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada tanpa harus meninggalkan norma dan kultur budaya yang ada. Pemikiran yang kedua adalah trilogi pendidikan. Semboyan yang sangat terkenal yaitu Ing Ngarso Sung Tulado, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani, yang dapat kita rangkum menjadi: jika di depan menjadi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Itulah menjadi modal utama di dalam proses pembelajaran, baik di kelas maupun di sekolah, atau dengan istilah lain yaitu sistem AMOM. Yang ketiga yaitu pembelajaran berpusat pada anak dan pembelajaran budi pekerti. Sebagai pusat pembelajaran, anak seharusnya dapat dengan mudah menerima dan berperan aktif dalam pembelajaran. Kita sebagai guru berupaya untuk memfasilitasi seluruh aspek perkembangan anak didik kita. Salah satunya dalam proses pembelajaran, selayaknya kita memperhatikan cara gaya belajar anak kita, sehingga anak akan mendapatkan suasana belajar yang menyenangkan, merasa dihargai, dapat bebas mengeluarkan ide, berpikir kreatif, dan dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan gaya, bakat, atau minat mereka sendiri. Hal inilah yang merupakan konsep merdeka belajar.
adapun implementasi di sekolah. Untuk mencapai tujuan pendidikan, berbagai program telah kami lakukan di sekolah, antara lain menuntun dan membimbing serta mengarahkan peserta didik untuk sesuai dengan bakat, minat mereka melalui berbagai program bimbingan, ekstrakurikuler, dan kegiatan literasi. Adapun tantangan bagi para pendidik adalah bagaimana menyikapi keberagaman tersebut untuk dapat diakomodir untuk menjadi keunikan, kekuatan, dan keberagaman. Demikian demonstrasi kontekstual yang mengisyaratkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mengajar dengan hati, melangkah dengan pasti untuk generasi yang mandiri. Calon guru penggerak angkatan 6, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.